Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan rezekinya. Baik, di sini saya Abdurrahman Aziz ya. Kalau teman-teman mau kenal lebih dalam ya, lebih dalam boleh follow aja di sosial media saya, ada di chat Zoom. Dan nanti pada malam hari ini kita akan banyak belajar ya, banyak belajar. Tentunya nanti kalau ada prakteknya, kalau ada waktunya praktek, nanti kita akan praktek. Tapi nanti sepertinya saya nanti akan banyak sesi tanya jawab ya. Jadi nanti biar teman-teman bisa ada waktu luang untuk tanya jawabnya dan biar bisa banyak lah ya. Nah nanti walaupun sebanyak sesi tanya jawab ya, tapi tetap teman-teman harus mencatat juga ya. Baik. Di sini kita akan banyak belajar gimana kita menjadi eksportir ya. Tadi nanti kita praktek juga sedikit lah cari komoditas, demand dan bayar ekspor. Baik, di sini saya akan mengutip ya. Jadi kita tidak lama-lama nih untuk untuk belajarnya, tapi ada prakteknya. Kita mengutip dari Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Nah, kita harapkan kalau kita bisa meningkatkan ekspor kita ya, meningkatkan investasi kita itu yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, ini luar biasa ya. Jadi eranya Pak Jokowi ya selama hampir 10 tahun ini itu kita sebagai UMKM itu dimudahkan ya, dimudahkan dalam bidang ekspor ya. Kalau dulu sebelumnya itu kita kalau mau ekspor harus punya legalitas yang mahal ya. Biasanya kalau legalitas CV itu 3,5 sampai 5,5 untuk mendaftarnya, tapi alhamdulillah di eranya Pak Jokowi ya di 2023, 2022, 2023 ini itu ada namanya terbit untuk PT perorangan ya. Jadi modalnya cuma 50.000 ya, 50.000 aja itu kita bisa mendapatkan legalitas untuk ekspor atau PT perorangan ya. Daftarnya mudah di ahu.go.id, teman-teman bisa lakukan. Baik, di sini kenapa teman-teman harus ekspor ya? Yang pertama, nah ini yang pertama, menambah devisa negara ya. Ekspor memang menambah devisa negara dan didukung penuh oleh pemerintah ya. Memang kalau saat ini alhamdulillah luar biasa. Jadi kita ada di komunitas ya. Kalau kita ada di Ekspor You ya. Kita ada perusahaan yang mengajarkan atau mengedukasi tentang ekspor ya. Dan alhamdulillah yang sudah bergabung di komunitas kita. Nah, komunitas kita itu namanya Kelas Ekspor You ya. Sudah ada 2.900 dan mungkin seminggu ini mau 3.000 ya, seminggu ini atau 2 minggu lah paling lambat itu mau 3.000 member yang sudah bergabung. Nah, kalau belajar di komunitas kita itu banyak yang nanti dipelajari dan banyak juga yang dipraktekkan. Ya, nanti termasuk saya infokan kalau misal nanti ada waktu kita infokan juga SOP ekspor nanti seperti apa, biar nanti tahu nih teman-teman misal ya sehari teman-teman harus ngapain aja, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan ngapain aja sih untuk step-step ekspornya biar nanti teman-teman bisa untuk dipraktekkan. Nah, itu yang pertama tadi ya, menambah devisa negara. Nah, di ekspor juga kita selalu mengundang ke pemerintahan, contoh Bea Cukai, Kemendak, Desperindak. Nah, itu mendukung kita banget ya. Kita undang seminggu langsung ada jawaban, oke, siap waktunya. Pasti itu ya. Dan setiap bulan itu pasti kita mendatangkan. Nanti saya sepil deh untuk siapa aja, Bea Cukai mana aja yang sudah gabung dengan kita. Oke, yang kedua, profit lebih besar ya, apalagi kita kalau dengan kontaineran ya. Coba kita kalau jualan lokal ya mungkin sekilo 2 kilo, paling banyak 100 kilo ya. Tapi kalau kontaineran ini kan lebih banyak dan hasilnya lebih besar. Yang ketiga ya, social effect ya. Ekspor ini memberikan dampak yang besar kepada warga sekitar ya, membantu perekonomian mereka. Nah, kalau kita mau ekspor, kita tidak bisa bergerak sendiri. Pasti ada yang membantu untuk juru pikulnya, terus cari barangnya, terus mobilnya. Itu pasti kita membutuhkan warga sekitar ya. Contoh kalau kita ekspor daun pisang,
Ya, belum tentu kita bisa cari daun pisang sendiri. Pasti petani-petani kita kerahkan, tetangga-tetangga kita kerahkan, ya sesuai PO yang diminta sama bayarnya. Yang keempat yaitu bisa diwariskan. Nah, ekspor ini bisa diwariskan ke pasangan, anak cucu kita, karena ekspor tidak memerlukan keahlian khusus ya. Contoh kalau kita digital marketing gitu ya, harus pinter pinter komputer, pinter laptop. Nah, tapi kalau ekspor tidak. Ya, jadi kita ada komunitas di ekspor itu ada member, salah satu member itu dari tahun 70 sampai sekarang ya. Dari tahun 70 sampai sekarang itu ekspor terus setiap minggu itu 3 kontainer ya ke Malaysia sampai mempunyai 6 atau 8 perusahaan ya di Indonesia dan di Malaysia. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau sudah tahu kenapa teman-teman harus ekspor. Nah, teman-teman harus disiapin misalnya udah punya barang ya legalitasnya. Oke, baik. Yang pertama ini persorangan ya. Ini untuk syarat ekspornya ya. Misal nih Pak siapa di sini? Ada Pak Andik ya. Misal ada Pak Andik mau ekspor sendirian, apakah boleh? Apakah bisa? Ya bisa banget ya. Karena kita sudah ada terbit namanya PT Perorangan ya, yang modalnya hanya 50.000 aja. Ya, yang kedua, kita harus punya NPWP persorangan, NIB ya, NIB persorangan ya. Termasuk nanti PT Perorangan ada NPWP-nya juga ya. Atau dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam undang-undang ya. Jadi kalau kita mau ekspor ya, tadi tambahannya kita harus mempunyai NPWP yang valid ya. Kalau kita tidak mempunyai NPWP valid ya kita tidak bisa ekspor, karena untuk membuat legalitas itu nanti kita ditanyakan untuk NPWP yang valid itu untuk didaftarkan. Oke, selanjutnya tadi kita berbicara PT persorangan ya, atau kita mau ekspor persorangan. Nah, sekarang kita UMKM, IKM atau UKM. Nah, ini kalau mau ekspor seperti apa? Yang pertama kita harus punya legalitas juga ya. Mau persorangan boleh, atau mau lembaga boleh. Lalu yang kedua mempunyai NIB PIRT ya. Ini juga teman-teman juga harus mendaftarkan juga ya, ini gratis kalau ini. Lalu BPOM ini juga harus mendaftar, halal juga harus ya, dan ada dokumen lain yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Lalu ada misal makanan ya, makanan itu minimal 10 bulan ya, teman-teman harus itu dipersiapkan. Misal kita sekarang udah punya brand keripik misal ya, keripik Bandung misal. Nah, itu kita harus siapin juga ya tadi ya. Kalau biasanya saya udah nemu barang itu ada NIB, PRT, BPOM biasanya udah lengkap ya. Nah, nanti tinggal untuk legalitasnya. Kalau udah legalitasnya udah ada, tinggal buat katalognya, terus tinggal buat komponen profilnya, websitenya, pokoknya dilengkapin ya. Agar apa? Nanti ketika ada dari pemerintah, misal ada pameran, ada buyer, itu pasti kita kalau lengkap akan dicari. Oke, selanjutnya, nah ini lembaga badan usaha ya. Misal kita mau ekspor tapi tidak seorang ya, misal ada dengan partner ya. Ini kita harus mempunyai beberapa syarat. Yang pertama harus punya PT lembaga, CV atau PT Persero ya. Lalu yang kedua NIB lembaga, ini harus ada juga ya. Daftarnya gratis kalau ini. Atau PT lembaga biasanya ya sekitar mulai 3 juta sampai 5 juta lah. Ada juga biasanya 2,5 ada juga. Lalu NPWP lembaga ini juga harus ada, dokumen lain yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Ini harus ada juga. Yang biasanya kalau dokumen-dokumen ekspor itu cuma 3 aja. Invoice, packing, ship instruction. Cuman itu aja. Nanti teman-teman bisa untuk disiapkan semuanya. Kalau misal teman-teman mau tinggal download di komunitas kita itu juga ada. Nanti kita siapin juga. Oke, saya akan tambahin sedikit untuk mencari demand ya. Oke, sebentar. Nah, saya kirim linknya ya, linknya di chat Zoom ya. Ini linknya teman-teman boleh di copy, boleh disimpan, boleh. Ini sangat penting juga. Oke, di sini kita akan cari demand, sekalian nanti cari buyer ya. Oke, di sini kita buka trademap.org. Nah, di sini nanti teman-teman daftar login aja gratis di sini. Nanti teman-teman pilih yang ini ya, Other ITC Tool. Nanti klik Export Potential Map. Tadi kita rencana produknya kopi ya. Kita pilih produk di sini. Nah, kita pilih yang Indonesia. Nah, ini berlaku produk apa aja ya?
teman-teman, boleh produk apa aja. Nah, ini kita gap card aja. Nah, di sini kita ada palm oil. Ya, palm oil ini artinya ya produk yang terbesar ekspornya adalah palm oil atau sawit ya. Nah, ini 31 juta dolar. Kita tadi cek kopi ya. Kita perbesar sedikit. Nah, ini kita cek kopi ya. Ini banyak banget di sini ya. Tidak hanya ini aja. Ini teman-teman bisa cari di sini. Kopi, nah ini ada. Nah, ini kopi potensinya 1,6 juta dolar ya, yang sudah terrealisasi yaitu 960 miliar dolar ya. Yang belum terrealisasi ini 860 miliar dolar. Nah, ini artinya gede dan luar biasa ya. Artinya gede untuk apa namanya? Kita ekspornya ya. Jadi ini belum tersentuh 860 miliar dolar ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan. Atau mau cari produk-produk lain ya, ini juga banyak di sini. Nah, ini banyak nih, ada apa? Perhiasan, ada wood, plywood, ada shrimp. Nah, ini teman-teman ada frozen juga ada juga. Teman-teman juga bisa ekspor. Tadi contoh kita kopi ya. Nah, kita sekalian cari buyer di sini. Kita cari buyer kopi ya. Di sini adalah 09. Oke. 09 kopi ya. Ini cari buyer ya sekalian. Nah, ini ada kopi. Nah, ini kita habis itu kita cari yearly time series. Kita akan cari tahu negara-negara importir mana ya, negara-negara importir mana yang mau apa namanya? Yang ekspor ya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini negara importir yang impornya gede. Ya, ini contoh Amerika ya. Amerika ini 8,0 juta dolar ya 2018 sampai terakhir yaitu 12,4 juta dolar ya. Ini produknya juga luar biasa ya. Ini produknya kopi, teh, mete, spices ya. Semuanya masuk dalam kategori ini ya. Nah, ini ada semuanya. Jadi misal nih kalau kita mau ekspor merica, ya kita sasarannya negara ini. Kita misal mau jambu mete atau metenya, ya itu sasaran ini. Atau kita mau ekspor teh atau kopi, ya semuanya di sini. Nah, ini luar biasa. Oke, kita cari kompaninya atau perusahaannya, ya perusahaannya. Perusahaannya, oke, oke, kita cek di sini. Kopi. Oke, ini kita cek ya. Coffee bean ada roasted, ada raw ya, yang mentah, terus apa namanya yang udah digiling. Nah, ini ada semuanya. Mungkin teman-teman daerah kopinya yang daerahnya banyak apa produknya silahkan bisa dimanfaatkan. Contoh di sini kita ada perusahaannya ini Armenia, websitenya ada juga. Ini ada kontaknya, simpan aja kontak bisa teman-teman hubungin atau klik aja nih apa namanya di sini juga bisa nih. Ini ada kontaknya juga menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, ini teman-teman hubungi aja nih kontak asnya. Nah, ini juga ada kontaknya. Teman-teman bisa mencari untuk bayarnya. Oke, selanjutnya kita cari menggunakan aplikasi EA. Oke ya, oke. Nah, ini EA ini export automation ya. Jadi kita bisa mencari bayar luar negeri sesuai komoditas dengan banyak ya. Contoh di sini Google Map. Nah, Google Map. Kita tadi United States ya. United States ya. Oke. Ini Amerika ya. Kita cari coffee importer. Habis ini kita ada sesi tanya jawab ya. Silakan siap-siap aja. Yang mau tanya jawab boleh nanti di chat Zoom. Oke, kita cari dulu. Ya, cari dulu. Siapin aja untuk sesi tanya jawabnya. Nanti teman-teman ada di chat Zoom. Silakan diketikkan aja. Insya Allah nanti saya bantu untuk jawabnya. Kita sambil ngobrol, sambil lihat ini ya, sambil nunggu sebentar lah ya. Nanti kita sampai sampai 5 nanti baru saya jelaskan untuk fitur-fiturnya. Saya izin minum dulu. Baik, ini kita udah 3 ya, udah 3. Kita bentar lagi tambah 2 lagi lah ya, 5 biar nanti saya bisa menjelaskan dengan banyak dari sisi mana aja boleh. Oke, satu lagi kita stop. Ya, ini bisa mendapatkan banyak ya. Cuman ini untuk demo aja.
biar teman-teman semangat juga untuk mencari bayarnya nanti. Oke, kita stop ya. Di sini kita ada data buyer. Nah, ini ada kontaknya. Dan ini nanti teman-teman bisa kirim WA dan kirim email secara otomatis dalam satu aplikasi. Contoh, kita mau kirim email, kita slash all aja, kita kirim WA. Nah, ini kita kirim WA, add message, kita bisa say hello-nya, hi, terus name-nya, terus kita kenalin aja untuk nama perusahaannya. Dan yang lainnya ini bisa tinggal di schedule, tinggal di save, tinggal di X, nanti tinggal klik proses ya. Kalau klik proses nanti siapin HP-nya untuk scan barcode ya. Karena untuk pengiriman WA itu menggunakan WA kita sendiri. Oke, termasuk mengirim email juga sama aja. Kirim subjeknya, terus isi kontennya, kirim send juga sama. Nanti untuk pengiriman email itu menggunakan email kita sendiri. Nah, ini ada di sini. Ada email, password, address, semuanya ada ya. Jadi nanti ini dapatnya ketika kita membuat website ekspor ya. Semuanya sudah ada panduannya nanti untuk di di kelas, baik di aplikasi ya atau juga di kelas ekspornya. Baik, kita lanjut ya. Ini kita berbicara data penting juga di Trade Expo Indonesia 2023 ke-38. Ini di bulan Oktober kemarin ya. Saya ikut juga pamerannya dan ini transaksinya luar biasa. Nah, kita lihat transaksi ada 400 triliun ya. 400 triliun dari beberapa produk. Ya banyak produk lah. Ada 10 ya. Nah, di sini contoh, di sini ada 5 negara ya, Malaysia, India, Tiongkok, Vietnam, Belanda. Nah, ini ada transaksi terbesar ya di Trade Expo Indonesia. Nah, barangnya apa aja? Ada di sini. Yang pertama batu bara. Nah, ini mungkin teman-teman di daerah batu bara itu bisa diekspor juga. Lalu produk kimia. Ya, mungkin teman-teman punya produk-produk kimia, jangan pesimis, ini bisa diekspor juga. Termasuk produk organik ya, misal kita punya buah-buah organik ya, terus punya makanan-makanan organik ya, beras organik, ini juga bisa diekspor ya. Yang penting teman-teman siapin aja untuk senjata-senjata perangnya dan yang lainnya. Nanti kita bahas juga. Oke, selanjutnya industri strategis ya. Ini juga teman-teman disiapin juga. Kalau kemarin kalau di Trade Expo Indonesia ini ada namanya Wuling ya. Mobil listrik, motor listrik itu dipamerkan juga dan laku juga keras nih, laku keras ini. Oke, elektronik ya, mungkin teman-teman punya elektronik, ini juga bisa diekspor. Makanan olahan ya, ini makanan olahan juga bisa ya. Kayak UMKM biasanya ada sambal, terus ada keripik pisang, keripik ketela, terus buah, keripik buah. Nah, ini diekspor juga. Tapi tadi teman-teman harus minimal, biasanya yang dicari itu minimal 10 bulan dan siapin aja untuk legalitasnya, sertifikatnya harus siapin juga. Baik, kemarin ini ada juga ya. Nah, ini yang fashion ya. Fashion ini 330 miliar. Ini juga luar biasa. Ada juga kemarin waktu di Trade Expo Indonesia itu kita ada namanya peci rajut ya. Peci rajut itu closing ya 240.000 peci ya. Ini luar biasa, gede banget. Satu kontainer 240.000 peci ya. Mungkin teman-teman punya bagian fashion atau kategori fashion atau punya batik ya. Siapin aja untuk ekspornya ya, jangan hanya lokal saja ya. Tapi kalau teman-teman bisa nyiapin untuk ekspor, nanti kalau ada apa-apa maksudnya ketika ada pameran, ada ketemu buyer, itu pemerintah pasti memilih UMKM ya, UMKM yang sudah lengkap untuk perizinannya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin daerahnya banyak kategori, banyak komoditas, itu siapin semuanya. Baik, selanjutnya kemarin saya ketemu dengan Dinas Pertanian Soekarno-Hatta ya, Dinas Karantina Pertanian Soekarno-Hatta dan merilis beberapa produk. Nah, saya minta juga, nah ini yang diekspor di Soekarno-Hatta atau dengan penerbangan ya. Yang pertama perkebunan ya, kopi, kelapa, lada, kakao atau mete. Nah, ini banyak untuk komoditinya. Lalu peternakan ya, sarang burung walet. Nah, ini juga teman-teman kalau punya ini bisa diekspor juga. Terus lanjut yang ketiga tanaman porang ya. Kalau porangnya itu tidak boleh diekspor ya. Kalau bahan mentah nggak boleh ya teman-teman. Misal teman-teman punya rotan ya, rotan kayu ini nggak boleh diekspor kalau bahan mentah ya. Tapi kalau bahan jadi ini baru boleh. Contoh rotannya
dibentuk menjadi rotan untuk meja, ya, rotan untuk kayu, atau rotan untuk furniture apa yang lain, ya, atau untuk handicraft. Nah, ini bisa dan boleh. Misal kita punya kayu mentah nggak boleh ya. Yang boleh ini kalau udah jadiin kayu udah jadi meja, jadi kursi. Nah, ini baru boleh. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu hortikultura, yaitu manggis, kubis, wortel, mangga dan buah-buah lainnya. Ini juga bisa diekspor. Nah, untuk teman-teman daerahnya banyak ini disiapin aja untuk semuanya. Oke, lanjut kita akan bahas beberapa produk lagi ya. 10 komoditas unggulan ekspor. Nah, ini via udara ya, via udara. Jadi teman-teman kalau di daerahnya Pak ini silahkan bisa dimanfaatkan. Yang pertama buah manggis ya, ini ada 193 miliar ya, 1883 kali. Nah, ini catatan, ini 6 bulan ya. Jadi Januari 2023 sampai Juni 2023. Nah, ini catatannya seperti itu. Nanti di akhir saya jelaskan juga. Oke, yang kedua, kayu gaharu. Mungkin teman-teman ada di daerah Kalimantan ya. Ini transaksinya juga luar biasa, 18,63 miliar, 121 kali. Tujuannya teman-teman bisa baca sendiri. Lalu yang ketiga ada lagi nih, vanila ya, 16,9 miliar, 132 kali. Tujuannya Kanada, Amerika, dan lain-lain, ada juga banyak. Tanaman akuarium, mungkin teman-teman ada komoditas tanaman akuarium atau komunitasnya banyak. Nah, ini jangan lokal aja, tapi bisa diekspor juga. Ini ada transaksinya 12,35 miliar ya, 132 kali. Tujuannya Jepang, Amerika, Jerman. Yang kelima bibit tanaman hias ya, 9,94 miliar ya, 225 kali. Nah, ini luar biasa gede juga. Buah rambutan ya, mungkin daerah sekarang ada di daerah Jawa Barat ya, rambutan lagi musim. Yang mungkin teman-teman di daerahnya banyak rambutan, disiapin aja ya. Transaksinya juga luar biasa. Oke, lanjut yang ketujuh, bibit krisan ya. Biasanya kalau teman-teman ada di daerah yang dingin, biasanya kalau di sini daerahnya Cianjur, Cipanas gitu kan, itu biasanya daerah dingin dan banyak bunga-bunga di situ. Nah, biasanya bibit-bibit krisan itu juga banyak di situ. Ada juga jamur ya, mungkin teman-teman di daerahnya banyak jamur. Ini potensinya juga luar biasa ya. Jangan dianggap remeh, maksudnya kita jangan remeh cuman untuk lokal aja, tapi disiapin juga untuk ekspornya. Oke, 9 ya, ini buah jeruk purut ya, bukan hanya horor aja, tapi jeruk purut ini bisa diekspor ya, nilainya 3,1 miliar, 68 kali. Ya, salah. Nah, ini 2,92 miliar ya, 52 kali. Nah, ini tujuannya teman-teman bisa baca sendiri juga. Nah, ini frekuensinya, nah ini 5.242 kali ya. Jadi dari Januari sampai Juni itu 5.242 kali ekspornya. Nilainya 270,69 miliar. Ini juga luar biasa. Nah, ini ada produk lagi yang terbaru yang mungkin teman-teman tidak nyangka juga, termasuk barang-barang yang tidak kita sangka ternyata bisa diekspor. Contoh di sini ada tokek ya. Tokek tujuannya Jepang, Hong Kong, Korea, Taiwan, Jerman, Prancis, Kanada, Amerika. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman mau ekspor ini juga bisa. Lalu ada kata ya, biasanya untuk kata untuk makanan ya biasanya. Nah, ini juga bisa diekspor juga. Ada biofarmaka ya, ini juga bisa diekspor. Lalu ada lidi sawit atau kelapa. Nah, ini biasanya daerah-daerah yang ada Sumatera, Kalimantan. Nah, ini teman-teman kalau banyak lidi sawitnya siapin aja semuanya, itu pasti bisa diekspor. Oke, lanjut tepung jangkrik ya. Nah, ini juga bisa diekspor juga, termasuk bulu ya. Bulu ini juga bisa diekspor ya. Mungkin teman-teman kalau melihara angsa, melihara bebek ya. Ini yang bulu-bulu angsa biasanya yang dicari. Ini juga bisa diekspor juga. Teman-teman bisa baca atau mau di screenshot juga boleh. Ini asal kotanya mana aja. Termasuk lipan kering ya. Tujuannya Hong Kong, Taiwan, Malaysia. Nah, ini juga bisa diekspor. Oke, baik, kita lanjut ya. Di sini kita akan bahas tahapan ekspor. Ini apa aja ya. Habis ini kita ada sesi tanya jawab ya. Nanti teman-teman bisa banyak belajar lah untuk prakteknya nanti ada di kelas ekspor atau di komunitas kita ya. Maaf ini sebenarnya harus sehat ya.
ini kurang sehat pemateri ya. Jadi teman-teman doain aja semoga biar bisa maksimal juga. Oke, selanjutnya yang pertama ini tahapannya apa aja? Yang pertama cari demand dan komoditas. Baik, misal Pak Andi mau ekspor kopi ya. Jadi artinya Pak Andi udah mengira-ngira nih di daerahnya ini banyak kopi ya. Lalu kalau udah dapat kopinya, ya baru kita cari demand-nya. Demand itu artinya di apa namanya di produk kopi itu atau komoditas kopi itu banyak yang cari, demand-nya besar ya. Nah, itu nanti teman-teman harus tahu dulu. Kalau misal kita mau ekspor kok tiba-tiba saya mau ekspor ini mau ekspor kelapa sawit misal. Nah, kita nggak tahu nih regulasinya seperti apa, tinggal mau diekspor aja. Nah, ini nggak boleh. Dan nanti akan sengsara di jalan ya. Nah, yang penting ini kita tahu tahapan ini dulu. Yang pertama tadi udah Pak Andi udah dapat komoditas dan demand-nya, ya udah dapat ya. Baru nanti yang kedua cari supplier ya. Cari supplier ya nanti kita tanyain aja. Kalau cari supplier kita harus cari yang terdekat ya, jangan jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh nanti kita banyak ngeluarin duit ya. Misal kita daerah Bandung ya, cari kopi yang ada di daerah Bandung. Jangan sampai kita harus nyari kopi ada di Aceh, terus ada di Lampung nih, jangan terlalu jauh. Nanti banyak ongkos yang akan dikeluarkan. Nah, ketika kita ketemu supplier, yang pertama tanyakan spesifikasi produknya ya, tanyakan ini kopi apa, misal buah-buah apa, terus barangnya apa, ini harus tanyain dulu ya spesifikasi produknya. Mungkin ada mau tanya panjang lebarnya, tanyain karena teman-teman harus dicatat nanti. Oke, yang kedua kapasitas produksinya berapa per bulan, bisa 100 ton, 200 ton, 300 ton, ini kita harus mencatat ya, karena nanti ini sangat penting. Oke, yang ketiga harga produknya berapa ya, ini harus tahu juga ya harga produknya ya, karena kalau kita nggak tahu harga produk nanti ya kacau juga. Lalu yang ketiga yang keempat ya, harga sampai ke pelabuhan atau gudang berapa, misal gudang 10.000 misalnya. Terus kalau harga pelabuhan ini 20.000, nah kita harus tahu. Dan itu nggak hanya tahu aja ya, tapi harus teman-teman catat karena sangat penting, dan ini nanti harus diinformasikan juga ke calon bayar kita. Baik, selanjutnya metode pembayaran seperti apa? Kita dengan supplier ini apakah boleh dihutang, apakah harus DP 50% atau berapa, atau full payment di depan. Nah, ini kita harus tahu juga ya. Dan ini nanti akan menjadi surat kontrak juga kepada supplier ya. Selanjutnya yang ketiga, nah kalau udah 1, 2 udah dapat, ketiga sekarang yaitu membuat senjata perang ya. Yang pertama membuat company profile. Nah, ini harus juga. Katalog produk harus juga ya, wajib malah ini, karena nanti si calon buyer atau buyer itu pasti menanyakan katalog produk atau company profilnya, pasti itu ya. Nah, itu teman-teman harus siapin semuanya. Katalog produk ini isinya apa Pak? Isinya iya dari produk dari supplier ya, fotonya, terus apa namanya spesifikasi produknya, misal ada panjang lebar semuanya harus ada. Terus dari kota mana, harganya bisa jadi mau dicantumkan juga boleh. Terus apa namanya produksinya berapa ton per bulan ya, cantumin aja di situ. Lanjut, yang ketiga yaitu website ya. Website ini harus ada juga ya, teman-teman. Kalau website ini biasanya lengkap ya. Website ini isinya biasanya itu ada company profile, ada katalog, ada penjelasan produknya, semuanya ada, termasuk kontaknya, ownernya, profilnya, semuanya ada di situ. Nah, ini makanya teman-teman sangat diwajibkan juga. Selanjutnya itu email perusahaan yang keempat. Nah, ini teman-teman juga harus ada, karena ketika kita ngemail ke Gmail itu biasanya bayarnya itu kita dicuekin biasanya. Makanya kita harus mempunyai email perusahaan. Email perusahaan ya, misal kita domainnya misal PT Ekspor Indonesia, apa namanya, Ekspor Indonesia Kopi misal. Dan nanti kalau bisa membuat website ya eksporindonesiakopi.com, dan nanti emailnya ya misal admin@eksporindonesiakopi.com. Nah, itu harus ada ya. Nanti teman-teman bisa belajar aja nanti di kelas Ekspor Yuk, itu akan lebih mudah. Baik, selanjutnya
Kelima ya, harus punya legalitas ekspor tadi ya. NIB harus ada. Selanjutnya surat penawaran itu harus ada juga, harus siapin ya. Semuanya nanti kita siapin juga ada di komunitas kita, ada di kelas ekspor juga. Lalu membuat harga jual ekspor. Ini juga teman-teman harus riset juga. Membuat harga jual ini ya dari supplier berapa, terus shipping berapa, operasional berapa, forwarder berapa, kita ngambil fee berapa, termasuk kita lihat juga harga-harga yang ada di negara tersebut, itu kita juga harus tahu juga. Oke, selanjutnya draft kontrak kerja ya, ini juga harus ada. Jadi ada kontrak kerja dengan bayarnya juga harus ada. Misalnya kita udah deal kopi, nah ini harus ada kontrak kerjanya. Hari ini deal kopinya hari ini, tapi di kontrak kerja itu bisa tertulis misal produksi setelah tanda tangan kontrak misal, jadi sebulan setelah ini atau per tanggal berapa untuk mengirimnya, ini harus ada semuanya. Oke, selanjutnya dokumen ekspor ya, ada tadi 3, catat aja, invoice, back ini shipping interaction, ini ada semuanya. Jadi semua dokumen ekspor ini cuma 3 dari semua produk ya. Dan nanti teman-teman tambahannya biasanya ada sertifikat. Misal sertifikat fumigasi, sertifikat phytosanitary, hard sertifikat. Ini beda-beda ya, tergantung produknya. Nah, kalau misal buah, biasanya kita harus phytosanitary. Atau misal ikan, ya jadi kita hal sertifikat. Nah itu nanti teman-teman bisa pelajari aja nanti di kelas ekspor. Oke, selanjutnya ke 1, 2, 3 udah ya. Selanjutnya keempat ya. Keempat ini metode pembayaran ya. Ada LC, ada TT ya. Kalau LC ini ibaratnya kalau di kita nih ada rekening bersama. Artinya duitnya itu udah ada di bank ya, di bank kita itu udah ada. Jadi barangnya kita kirim dulu, baru nanti duitnya keluar. Nah seperti itu. Kalau TT enak lagi, yaitu transfer telegrafis, langsung transfer ke bank kita sendiri ya. Kita ada member ekspor yuk. Jadi ada mendapatkan TT itu di depan ya. Plus enaknya malah mendapatkan juga suppliernya dapat dihutang juga. Ini lebih enak banget. Dapat duitnya di depan dari bayarnya, terus dapat suppliernya boleh dihutang. Oh, ini rezeki nombok. Nah, itu kita ada sesuai SOP-nya 4 bulan ya. Kalau teman-teman mau butuh bimbingan ya. Dalam ekspor itu kita cukup waktu 4 bulan saja. Tapi teman-teman harus belajar, harus praktek, dan harus aktif. Oke, selanjutnya yang kelima ya, ini pencarian buyer. Jadi kalau buyer itu tahapannya akhir ya, jangan sampai di depan ya. Karena ada beberapa member kita itu atau komunitas ya, ada juga yang dari beberapa follower saya itu malah curhat kalau salah salah step ya. Nah, harusnya buyer itu terakhir, tapi malah ini cari buyer dulu ya. Saking semangatnya belajar ekspor ya, bayarnya diduluin. Nah, ketika udah dapat buyer, apa yang ditanyakan? Legalitasmu mana? Itu yang pertama. Karena kita harus ketika ekspor ini ibaratnya kalau dari mereka itu ada harus ada legalitas impor lah ibarat kalau dari mereka ya. Tapi kalau kita harus ada legalitas ekspor. Nah, itu harus ada ya. Yang keenam terakhir yaitu persiapan forwarder. Nah, ini kalau forwarder itu adalah logistik ya, logistik dalam ekspor ya. Jadi ketika Pak Andi tadi mau ekspor kopi ya, kalau ekspor kopi kita jangan menghubungi JNT, Tiki, Pos, si cepat jangan, tapi menggunakan namanya jasa forwarder. Nah itu untuk logistik dalam ekspornya. Seperti itu untuk penjelasan saya ya. Nah ini agak cepat lah ya karena memang agak kurang sehat. Takutnya nanti saya kalau kemalaman masuk angin lagi. Kemarin udah masuk angin ini, semoga ya diberikan kesehatan lah. Baik, kita ada sesi tanya jawab, silakan. Masih ada waktu sampai jam nanti sampai jam 9 kurang lah ya. Nanti teman-teman insya Allah saya bantu untuk jawabannya nanti. Silakan yang mau tanya ada di chat Zoom, silakan ya. Oke, dari Pak Muhammad Roya Visa. Cara mengatasi problem transportasi di daerah kepulauan menuju pelabuhan besar internasional. Ini problemnya apa, Pak? Bisa dijelaskan lebih detail. Persyaratan untuk ekspor apa aja? Persyaratannya, yang pertama kita harus mempunyai tadi udah saya jelaskan ya.
yaitu legalitas untuk ekspor. Pak NN ini mau ekspor apa? Mau ekspor sendirian atau lembaga? Ini bebas ya. Misal mau persorangan ya ekspornya harus persorangan ya. Jadi nanti daftar aja di ptahu.co.id, nanti daftar aja di situ gratis biasanya. Gratis, bayar 50.000 ya, maaf. Yang gratis itu NIB-nya. Jadi harus punya PT legalitas dan NIB itu syarat ekspornya. Dan harus menambahkan KBLI-nya juga untuk KBLI ekspor. Kosolong harga jual rata-rata komoditas bakso atau meatball di pasar internasional. Pak Hafid nanti cari aja ada di di Alibaba, Amazon, itu cari di situ. Nanti biar untuk perbandingan harganya. Bagaimana cara cari supplier di kota terdekat sedangkan hasil pertanian tidak terlalu banyak di daerah kami? Pak, Ibu Puji Astuti, cari aja biasanya ya. Kalau kita nyari itu ada biasanya di pameran. Kemarin saya itu ikut lihat pameran gitu, ada di daerah, di kota, di Sukabumi sini. Jadi ketika datang itu udah tahu suppliernya siapa, gapotannya siapa. Jadi kalau ada acara-acara itu kita datang aja ya, ya untuk menjadi pengalaman juga. Dan kalau kita nggak mau datang, cari di desa. Di desa itu biasanya mereka ada data-data tani, data-data supplier, data-data produsen yang ada di daerah kita. Itu ada semuanya, lengkap malah. Biasanya ada juga dari dinas kehutanan ya. Biasanya kita dari dinas kehutanan itu memiliki beberapa komunitas juga ya. Itu bisa kita manfaatkan dan bisa untuk kerjasama juga. Jika ingin menggunakan jasa forwarder, cara menunjukkan legalitas ke bayarnya bagaimana? Kalau tidak ditanyain, ya kita nggak perlu menunjukkan. Biasanya ada juga yang company profil itu dimasukkan legalitas kita ya, legalitas ekspor dimasukkan di company profil. Jadi si bayar itu nggak nanya-nanya. Sebenarnya kalau kita menunjukkan PT apa, bayar ini pasti ngecek dan tahu kok alamatmu di mana, terus PT apa namanya. Nah itu teman-teman bisa. Bagaimana meyakinkan supplier bahwa kita akan membayar setelah importir membayar? Biasanya ada ini Pak Hari, ada namanya itu surat kontrak ya. Jadi kalau kita biasanya kalau setelah bayar ya, bayar setelah bayar kita bayar biasanya itu jarang terjadi. Ya biasanya mereka nih minta DP atau bayar full di depan ya kalau nggak kenal ya, tapi kalau kenal ya oke-oke aja, tapi kalau nggak kenal rata-rata ya minta DP atau full di depan. Ada juga misal nih Pak Hari dapat buyer dan pembayaran LC. LC ini artinya duitnya udah dikirim ke bank dulu ya, di bank dulu, artinya kalau barangnya dikirim baru duitnya cair. Nah itu kita juga bisa menggunakan pendanaan ekspor. Ya, kalau di ekspor yuk kita ada namanya pendanaan ekspor. Nanti teman-teman juga bisa mengajukan, misal untuk produksi, untuk operasional itu juga bisa. Terus bagaimana untuk gabung di kelas ekspor? Nanti saya jelaskan. Kalau ada sampel permintaan sampel dari calon bayar dan kita yakin bayar tersebut itu valid, namun bayar minta biaya pengiriman kita yang menanggung, bagaimana? Jangan mau, Pak Satrio. Kalau sampel kita gratis boleh lah, tapi kalau namanya biaya pengiriman atau ongkir, kalau kita yang bayar ya jangan mau, digoblokin nanti kita malah. Itu sering terjadi ya, sering terjadi. Dan kemarin juga ada yang konsultasi juga ya. Kalau bayarnya kita yang nanggung semuanya jangan mau. Tapi kalau ongkirnya dia yang mau nanggung, itu artinya mereka serius ya. Kalau enggak berarti kita nanti dibodohin sama mereka. Untuk mendapatkan buyer, pengalaman Bapak dari data trade map dalam sehari kirim berapa email, rata-rata berapa lama Bapak bisa mendapatkan buyer sejak mulai kirim emailnya? Kalau Pak Pangestu di ekspor yuk atau di ekspor itu nggak hanya di trade map aja ya. Jadi tidak hanya di trade map aja, ada GoFollow bisnis ada. Kalau GoFollow bisnis ini kalau kita langganan itu 3 juta sampai 5 juta per tahun. Tapi setiap hari itu kita akan mendapatkan database buyer sesuai permintaan kita ya. Kategorinya kita misal briket atau industrial. Nanti setiap hari kita akan mendapatkan industrial semuanya. Dan itu nanti ada di ekspor ya.
Jadi kita setiap minggu itu memberikan 100 database buyer ya. Jadi setiap minggu kita mengasih 100 database buyer. Itu nanti teman-teman tinggal pilih aja kalau misal sesuai produknya. Oke, packing buat buah bagusnya gimana? Kalau Ibu Pak Arya tanya sama yang paling tahu ini adalah petaninya, ya. Yang paling tahu petaninya untuk packingnya. Tetapi kita harus konfirmasi juga sama bayarnya. Biasanya tanyanya kalau di daerah negara tersebut itu packingnya seperti apa, itu kita harus tahu dan tanya juga. Nanti biasanya mereka akan ngirim foto-fotonya, gambar-gambarnya. Nanti sesuaikan dengan mereka. Saya di Batam. Kalau mau ekspor makanan ringan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ke Malaysia atau Singapura yang datang dengan Batam, yang dekat dengan Batam, apakah harus sesuai proses yang sama atau dititip lewat teman yang akan di negara tersebut? Titip aja, ya. Kalau saya kemarin kirim kayak ikan asin ya, ikan asin ke Malaysia, itu juga tidak perlu menggunakan apa namanya kayak dokumen-dokumen, tidak perlu. Kita kasih aja forwarder, nanti mereka akan untuk mengurusnya. Tapi kalau kita udah 100 kilo ke atas, itu nanti baru kita harus nyiapin yang saya informasikan tadi, legalitas semuanya itu harus siapin. Kalau kita belum punya produk, apakah kita lebih baik cari produk dulu atau kita lihat list buyer dulu untuk lihat produk mana yang memungkinkan untuk dibuat katalog dan lain. Kalau kita belum punya produk, cari produk dulu. Tadi ya, tahapannya Ibu Umu harus ikutin tahapannya. Ya, jangan cari buyer. Ya, kalau cari buyer misal nih, dapatnya kopi, ternyata di daerah kita tuh nggak ada kopi, susah nggak? Kan susah ya. Lebih baik kita cari produk yang ada di daerah kita. Daerah kita produknya apa, itu nanti yang harus kita cari buyernya. Jangan cari buyer ya. Misal kita cari list buyer tapi produknya nggak di daerah kita, ya mati kita nanti. Nah seperti itu. Tapi kalau kita nyari buyer yang sesuai komoditas daerah kita, itu akan lebih enak. Nggak ngoyo lah seperti itu. Baru nanti cari supplier, cari senjata perangnya. Untuk menentukan harga tadi udah saya jawab ya. Maaf, saya Trisna dari Jawa Timur. Untuk website mencari buyer potensi, buyer produk, buyer country, pakai apa ya Pak? Ada juga trade map tadi yang gratisan, yang berbayar, ada juga go forward business ya, itu ada juga. Kalau untuk bakso kan jenis frozen food itu biasanya sertifikat izin bea cukainya apa? Biasanya kalau bea cukai itu nggak perlu izin bea cukai. Biasanya kalau sertifikatnya itu frozen food itu dari apa dulu? Biasanya kalau dia kategori frozennya ikan, berarti kita harus ngurus dengan dinas karantina perikanan. Ya, itu nanti biasanya hard sertifikat, biasanya seperti itu. Jadi bea cukai itu nggak ngurus sertifikat ya. Kalau ngurus sertifikat itu dengan dinas karantina. Untuk menentukan harga jual tadi ya, kita cari di Alibaba, Amazon, terus apa di marketplace tersebut itu, marketplace di negara tersebut itu berapa, itu nanti carinya di situ. Nanti lebih lengkapnya ada di kelas Explorilla. Problemnya itu di jasa forwarder, Pak. Lokasi komoditinya kan di daerah kepulauan. Nah, untuk menuju ke jasa forwardernya harus memakai ekspedisi non forwarder, kapal non kontainer. Cuman saya khawatir kalau produk rawan di sabotase atau bisa merusak produknya, Pak. Nah, itu nanti bisa untuk harganya itu nanti bilang sama si bayarnya. Biasanya nanti mereka akan apa namanya mengerti untuk biaya-biaya seperti itu. Nah, untuk apa namanya, untuk pengangkutan ya Pak Roya Visa ya, untuk Pak pengangkutan itu serahin aja sama forwardernya ya. Kalau serahin sama forwardernya, mereka nanti yang apa? Yang akan bertanggung jawab.
Assalamualaikum Kos, kalau untuk produk di daerah luar daerah seperti saya di Jawa Barat, ya, sedangkan ada di Kalimantan, sedangkan dari Jawa Barat kan itu lebih dekat tempat pelabuhan internasional untuk pengiriman barang daripada Kalimantan. Apakah itu bisa? Bisa. Sistemnya gini, jadi ada itu terjadi juga di member kita di kelas Explore itu gini. Jadi ada member dari Palembang ya, member dari Palembang dan produknya ada di Jawa. Ya di Jawa itu ya dekat Surabaya ya. Itu sampai closing belum megang produknya ya. Nah, caranya gimana? Caranya ada penanggung jawab yang ada di Jawa ya untuk ngecek produk, untuk spesifikasi benar dan tidaknya itu harus dicek semuanya ya. Nanti untuk laporan ke buyer kita ya. Termasuk kalau kita menemukan supplier ya kita harus ini berkomunikasi dengan baik ya. Nah, itu ada juga yang terjadi komunikasi komunikasi dengan baik itu malah bisa dihutang suppliernya. Itu lebih enak. Nah, seperti itu. Sistemnya tadi ya, kita harus ada penanggung jawab yang ada di daerah tersebut. Misal kita tadi ada di Jawa Barat ya. Nah, ada di Jawa Barat, ada di Kalimantan, ya harus di Jawa Barat tadi harus ada penanggung jawabnya, harus ada yang ngecek-ngecek datanya. Mungkinkah importir membatalkan LC karena kecewa? Mungkin jadi. Ya, kalau kita LC kan ada yang LC yang bisa dibatalkan, ada LC yang tidak bisa dibatalkan. Nah, ini kalau teman-teman nyari aman, ya pilih LC yang tidak bisa dibatalkan. Nah, maka dari itu kalau si buyer nggak mau kecewa, suruh aja datang ke Indonesia. Itu biasanya 50% udah closing. Kos apakah ada minimal untuk ekspor? Kalau ada biasanya berapa ton? Tidak ada ya. 0,45 kilo itu sudah dinamakan ekspor. Cara bikin kontrak sama supplier ada di kelas ekspor, nanti tinggal download aja ya. Bagaimana cara cari calon buyer tanaman hias di trade map? Ya, nanti harus tahu Pak Suraji, harus tahu HS code-nya. HS code ini penjelasannya panjang juga. Pokoknya kode-kode untuk tanaman hias ini ada. Nanti ada di insw.go.id. Nah, itu nanti bisa belajar juga di kelas Explore. Apakah mereka minta contoh duluan? Bisa jadi minta sampel produk. Kalau kayu sama bambu nggak boleh ya kos diekspor. Tidak boleh. Yang boleh itu kalau jadi, misal Pak Pram punya kayu banyak, ya itu nggak boleh. Misal kayu gelondongan gede itu nggak boleh. Tapi boleh kalau misal jadi furniture, jadi meja, kursi, terus hiasan ini baru boleh. Kos Pinang 9.000 dari supplier masuk enggak? Nah, saya kurang tahu ya. Harus di riset dulu ya. Riset dari harga sana, harus dari harga lokal, harga ekspor itu harus di riset dulu. Nanti cari aja di Alibaba, Amazon itu juga harus cari itu. Kos kapan waktu kita terbaik menawarkan barang ke buyer? Setelah produknya ada full atau masih sampel dalam produk menunggu pemrosesan pembuatan lagi gimana? Kalau penawaran terbaik kita harus siapin legalitas semuanya lengkap dulu ya. Kalau nanti udah lengkap baru nanti kita nawarin ya. Kalau nawarin juga harus tahu ya. Jangan kalau malam gini kan otomatis kalau kita nawarin malam mereka kan baru buka ya, tergantung negaranya mana. Kalau mau gabung di kelas siswa seperti apa? Oke, nanti sebentar lagi ya, sekitar 10 menitan lagi. Kalau mau tanya, kalau jumlah produk yang mau kita ekspor itu maksimal berapa macam? Rencana mau ikan teri, medan, dan sambal andalima. Tergantung ya. Jadi ekspor itu tergantung permintaan. Nah, biasanya kalau satu buyer ya satu produk. Sangat jarang kalau satu buyer itu beberapa produk, sangat jarang. Apakah ekspor yuk membantu kami para UKM untuk melakukan ekspor dari awal hingga akhir? Betul. Jadi kita ada bimbingan ya, ada bimbingan kelas ya. Sekarang udah 2.900 lebih membernya saat ini, dan insya Allah 2 minggu lagi lah, 2 mingguan lah, ini udah ada 3 ribuan. Jadi belajarnya itu dari nol ya, dari nol sampai closing lah. Oke, saya cek ya. Saya cek sekalian untuk SOP ekspornya, biar teman-teman nanti tahu nih harus ngapain aja. Oke, saya cari materinya mana nih. Oke, SOP ekspor.
Oke, kalau ikut kelasnya by online atau offline? Online ya, semuanya online. Kos, apakah tips biar tidak kena scam? Tipsnya jangan terlalu senang ya. Karena pertama biasanya scam itu biasanya itu pertama-tama dia order secara banyak ya. Kita kan seneng ya, namanya orang baru tiba-tiba kok orderan 10 kontainer. Nah, pembayarannya kita kasih pembayaran mahal nggak, ini nggak apa namanya nggak nolak. Nah, ini ciri-ciri scam. Nah, nanti kita bisa cek juga di IDBC atau di apa namanya di Addak untuk data-data bayar. Misal di data di apa kita ada dari perusahaan Australia misal. Terus ada alamatnya, ada apa permintaan berapa, kita laporan dulu sama mereka, sama Addak Australia, namanya Pak Haris. Nanti laporan, nanti mereka akan ngecek bahwa benar nggak sih data bayar ini, apa bayar ini benar nggak, nanti akan mereka akan cek semuanya, dan itu kalau benar ya mereka pasti ngomong benar, kalau enggak mereka pasti akan blacklist. Aplikasi yang tadi apakah ada di Play Store? Tidak ada, adanya di Explore ya. Oke, pas mau tanya bagaimana agar klien tertarik dan mau beli di kita, ya tadi produk unggulan kita apa ya. Ada juga produk yang kita tawarkan itu mahal, tapi ini ditawarkan mahal tapi kualitasnya bagus. Nah, itu juga bisa dibeli. Di Explore apakah dibantu membuat legalitas? Betul, ada jasanya juga di Explore. Pas untuk produk muntahan ikan paus bisa dibantu harganya, Mas. Saya kurang tahu ya kalau untuk muntahan ikan paus. Kenapa tidak diadain saja seminar offline di Medan? Lebih enak offline, Kos. Pak Alvaro berani datangin berapa? 200 peserta, kita siap datang. Pak, kami ikut kelas ini gratis dari awal hingga atau akhir atau berbayar? Kalau Zoom pada malam hari ini gratis semuanya. Tapi kalau teman-teman ingin bimbingan ya, ingin dibimbing ekspornya, nanti bisa ikut di kelas bimbingan. Oke. Saya jelaskan ya untuk kelas ekspornya. Oke, sebentar. Karena banyak yang nanyakan kelas bimbingan. Oke, saya carikan linknya dulu ya. Oke, saya kirim linknya. Oke. Oke, gimana cara gabung kelas ekspor? Oke, sebelum kita saya menjelaskan kelas ekspor ya, saya jelaskan dulu untuk apa namanya SOP ekspor. Jadi SOP ekspor ini tujuannya teman-teman nanti di ekspor ini atau di ekspor ini harus ngapain aja. Jadi biar tahu. Contoh di sini SOP kegiatan kita di ekspor yuk ya. Pertama, 1 hari menentukan komoditas, 1 minggu menentukan supplier, menjadi supplier, 1 minggu lagi membuat senjata perang, terus membuat harga jual, verifikasi harga, membuat legalitas ekspor, memasarkan produk dan yang lainnya ya. Ini bisa kita apa namanya lakukan dalam jangka waktu 4 bulan ya. Kalau 4 bulan ini teman-teman bisa mau belajar, pelajarin ya, ini bisa sukses untuk ekspornya karena sudah banyak yang praktek ya di sesuai SOP ini. Oke, saya kirim linknya ya. Saya kirim linknya untuk kelas ekspor yuk. Oke. Sambil saya jelasin untuk kelas ekspornya. Baik, di sini ada kelas ekspor. Nanti teman-teman bisa belajar. Pokoknya teman-teman belajar, praktek, belajar, bimbingan, sampai dijamin bisa dijamin ya. Nanti saya informasikan, nanti saya informasikan ada juga beberapa bulan itu udah bisa closing. Nah, ini ada 2.900. Ya, ini ada 100 juga pembelajarannya, aksesnya pembelajarannya. Jadi teman-teman cukup bayar. Jadi teman-teman cukup bayar sekali dan tahunan ini saat ini ya. Nanti saat ini ya. Info
infonya ada bayar tahunan untuk setelah ini. Supportnya ada. Supportnya ada. Jadi ada grup bimbingannya juga testimoni yang memberikan yang berhasil ekspor juga ada, banyak juga kaca inci dan yang lainnya. Dan nanti di kelas baru, ini mentor utamanya ya. Lalu nanti ada banyak teman-teman di kelas bimbingannya. Baik, saya bacakan secara singkat di kelas yang pertama mengenal tentang ekspor. Nah, ini nanti teman-teman bisa banyak di sini harus ngapain aja, tapi alurnya. Lalu yang kedua demand dan komoditas. Ini juga nanti teman-teman juga bisa pelajari lebih lengkap di sini. Supplier juga, ada tentang supplier juga, surat kontrak dengan supplier semuanya. List pertanyaan ke supplier sudah kami siapin, tinggal ditanyakan sama suppliernya. Terus senjata perang juga sudah tinggal template-nya tinggal diedit aja sesuai kebutuhannya. Ada harga apa aja, termasuk harga jual versi 2 ini juga udah dijelaskan. Terus payment yang aman seperti apa, nanti juga semuanya jenis-jenisnya dan jelasnya semuanya udah termasuk buyer ya, mencari buyer ada mulai Google, dari aplikasi yang saya mulai ITBC, mulai Alibaba, semuanya udah ada materinya. Nanti teman-teman tinggal dipraktekkan. Oke, tentang forwarder nih, untuk logistik dalam ekspor, ini juga ada semuanya untuk materinya, termasuk siapin, termasuk belajar tentang kontainer juga ada juga alur setelah deal dengan buyer baru. Ini teman-teman harus ngapain aja, udah ada termasuk pembuatan website ekspor, kami kasih panduannya, kami kasih free selama ada 10 bonus khusus teman-teman pada malam ini. Yang pertama di bonus ada semuanya, juga jurnal ekspor bisa rekamannya. Nanti teman-teman kalau mau sudah ada rekamannya tinggal ikut aja. Lalu penambahan member, kita ada 2 kali Zoom seperti ini member. Nanti insyaallah di tanggal 16 Desember nanti ada seminar tentang Alibaba yang teman-teman nanti yang udah gabung pada otomatis nanti bisa langsung gabung. Oke. Selanjutnya, nanti linknya selanjutnya di sini ada dokumen itu udah kami kalau dokumen itu udah kami siapin semua, invoice semuanya. Nanti teman-teman tinggal di-download aja, tinggal dieditnya. Daftar komunitas daerahnya tinggal ketikkan aja kotanya atau provinsinya nanti akan keluar semuanya. SOPO Sport ya, sesuaikan 4 bulan mengikuti SOP ini, insyaallah bisa berhasil. Selanjutnya gratis hosting selama 3 bulan, nanti tinggal klaim aja di surat kontrak dengan supplier. Ini surat kontrak dengan perusahaan sudah kami siapin juga. Rekaman 9 bulan dari 2022 sampai sekarang ada juga semuanya. Baik, di ekspor ada 3 program ya. Sebelah kiri adalah kelas 1 juta kalau harga 198.000 menggunakan kupon mulai ya. Ini teman-teman cukup bayar 699.000 aja. Dapat kelasnya bayar sekali bayar. Ini bisa free update materi dan support pendanaan ekspor. Oke, termasuk yang sebelah kanan. Ini aplikasi EA yang saya baca tadi. Saya harga 798.000 kupon mulai Zoom saya kirim lagi. Nah, teman-teman cukup bayar 399.000 aja, bayar tahunan ya. Kalau aplikasi ini aplikasi desktop minimal Windows. Jadi ini khusus Windows nggak bisa dengan iOS, HP Android, iOS. Nah, ini bisa kirim secara otomatis dan emailnya, bisa dari emailnya, bisa cari tapi tidak ada bimbingan ekspor atau tidak ada pendanaan di sini ekspor. Yang tengah ya, ada yang tengah ini jadi kalau harga normal 1 juta, kalau harga normal 8.798.000. Kalau teman-teman menggunakan kuponnya mulai ya, teman-teman cukup bayar 899.000. Bedanya apa? Kalau bedanya apa? Kalau sebelah kiri ada kelasnya, sebelah kanan adalah aplikasi. Kalau yang tengah kelas plus, jadi langsung dapat 2. Nah, mau gabung seperti apa? Tinggal pilih paketnya. Sekarang nanti akan diarahkan di sini. Ada kuponnya mulai ada kuponnya mulai mendapatkan diskon 50%. Kalau teman-teman tidak menggunakan kupon, ya begitu juga dengan kelas plus aplikasi ya. Pilih paketnya, harga lebih hemat dapat 2 langsung. Nanti diarahkan di sini dan
dan nanti diarahkan kuponnya mulai yuk agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Selanjutnya kalau teman-teman nanti sudah ada email, ada WA untuk login di sini. Masuk menu kelas, start learning di sini, nanti akan diarahkan di sini. Dan di sini ada kuponnya, ada video pembelajarannya, Jadi teman-teman video pembelajaran tidak perlu mentornya aktif ya. Sudah ada video pembelajaran dari modul 1 sampai 8 bulanan dari 2022 sampai sekarang ya November bulannya. Desember ada pelayanan ekspor, dinas karantina Indonesia, dinas karantina Jakarta, dinas karantina Indonesia, Bawah Hisadono, Kepala Jawa Tengah, Kepala Cukai Jayapura, Cukai Sumatera dan lainnya. Banyak semuanya. Ini banyak semuanya. Ini sama dengan ekspor semuanya. Lalu daftar komoditas daerah, database buyer, contohnya dengan perusahaan, SOPO Sport, dokumen semuanya, teman-teman semuanya untuk contoh katalog, komponen profil, KL semuanya ada, rekomendasi forwarder Indonesia ada 43 forwarder ya, khusus dan 40 untuk umum, ada template email bayar juga, kami. Nah ini ada group support. Nah ini ada kalau teman-teman nanti sudah ekspor ya, pastikan gabung di sini untuk pendampingannya di sini. Karena untuk semua info ekspor ya, info kolaborasi, semuanya ada di sini. Setiap hari ini aktif banget ya, ekspor ikan dan yang lainnya. Oke lanjut di sini ada Pak Wahyu Sadri ekspor 11 kontainer ya, luar biasa. Sebulan di ekspor. Lalu ada juga Pak ekspor bungil saya 3.800 ton yang dari Mamuju Sulawesi Barat menuju besar. Ini juga luar biasa juga dengan ekspor lidi sawit India. Ini juga luar biasa. Ada juga Mas Arif paymentnya dapat 100% di depan. Indonesia Mas Arif ini luar biasa juga. Oke, selanjutnya Mas Ivan. Mas Ivan dapat pendanaan ekspor nih mau dua kali ini teman-teman. Apa namanya kalau mau ekspor ini butuh dana, ini juga untuk pendanaan ekspor. Oke, ada Bu Sapi teman-teman tidak mengira kaca ini bisa diekspor. Baru aja kemarin Agustus ya. Ini closing yang terakhir bukan terakhir ya untuk ini Pak Devi ya baru kemarin ya 21 Nah ini ekspornya Kokopit Blok ya, Kokopit Blok juga luar biasa. Pertama dari ke Vietnam ini ya, ini pertama terus 6 bulan lagi ke Malaysia luar biasa. Dan ini saya kasih reward agar lebih semangat. Oke, itu adalah penjelasan saya temenin sampai jam 9 pada malam ini ya. Jadi untuk tentang kelasnya silakan. Kalau teman-teman pastikan kupon mulai yuk ya, langsung daftar di linknya ada di chat semuanya. Pastikan menggunakan kupon mulai yuk agar teman-teman mendapatkan diskon 50%. Jadi masih ada waktu 3 sampai tanggal 8 ya. Pastikan teman-teman isi format bisa bayar 3 hari ke depan.